Kalau manusia terpisah dengan alam, masalah. Kalau manusia alam terpisah dengan Tuhan, juga lebih bermasalah. Maka itu tugas Kementerian Agama ini untuk menciptakan suatu komunitas bangsa Indonesia. Ada kerukunan antara sesama umat manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya apa, tanpa membedakan agamanya apa, kepercayaannya apa, etniknya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa, bahkan kalau perlu warga negaranya apa. Humanity is only one, there is no colors, ya. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa kita sudah berada dalam waktu 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, dan kita para menterinya pun juga sudah 1 tahun. Memang banyak evaluasi yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, ya, termasuk lembaga survei. Ya, saya juga nggak tahu, memang saya tidak pernah menghitung untuk apa. Saya bekerja, saya targetnya bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi media dan lembaga survei itu menempatkan Menteri Agama itu sebagai yang urutan pertama di 3 bulan pertama, dan sekarang ini sudah 1 tahun. Masih beberapa media pun juga menganggap Kementerian Agama masih berkinerja yang terbaik, ya kan. Nah, poin saya yang paling penting idenya. Kami mencoba untuk memperkenalkan Kementerian Agama dalam wajah yang baru, dalam wajah yang lain. Ya, tidak lagi, ya tetap kita mempertahankan apa yang baik di masa lampau, tapi kita juga harus mengadopsi situasi yang terakhir ini dengan pendekatan-pendekatan baru. Maka itu kami memperkenalkan ada 3 hal yang menjadi prioritas kami. Pertama adalah ingin memperkenalkan ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Ekoteologi itu adalah sebetulnya dari kata eko dan logos, ya. Eko itu artinya bumi, teologi dan ilmu tentang ketuhanan. Jadi hubungan antara Tuhan, manusia dan alam, kira-kira seperti itu. Jadi ada man, nature, and God. Segitiga ini nggak boleh terpisah. Kenapa? Karena kalau manusia terpisah dengan alam, masalah. Kalau manusia alam terpisah dengan Tuhan, juga lebih bermasalah. Maka itu tugas Kementerian Agama ini untuk menciptakan suatu komunitas bangsa Indonesia. Ada kerukunan antara sesama umat manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya apa, tanpa membedakan agamanya apa, kepercayaannya apa, etniknya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa, bahkan kalau perlu warga negaranya apa. Humanity is only one, there is no colors, ya. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Kemudian hubungan apa antara manusia dengan alam ini? Selama ini kan alam kita hanya menganggap sebagai objek. Semua agama yang berkembang di Indonesia, sebutlah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu punya konsep bahwa alam ini bukan hanya sebagai objek. Alam ini adalah partner kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam konsep agama-agama timur, tidak ada benda mati, ya kan. Dalam Islam itu jelas, tegas, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamun tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya itu bertasbih kepada Allah. Apa yang dimaksud bertasbih? Sabbaha yusabbihu tasbihun. Itu biasa diartikan dengan memuji, ya. Tetapi sesungguhnya tasbih itu lebih bermakna sebagai tanzih. Tanzih itu menjauhkan anggapan negatif terhadap Tuhan. Nah, karena kita harus menjauhkan sesuatu yang negatif dari Tuhan, bahkan yang positif pun juga kita harus jauhkan. Ya, artinya apa? Tuhan itu memang tidak lepas daripada alam dan manusia itu sendiri. Maka itu kita harus menganggap alam semesta ini jangan hanya memperlakukannya sebagai objek, tapi itu juga partner. Kalau kita menjadikan alam ini hanya sebagai objek, berarti manusia itu seenak-enaknya memperlakukan alam semesta ini sebagai pendukung semata, kan. Nah, itulah sebabnya banyak sekali kerusakan lingkungan terjadi karena kita menganggap alam ini hanya semacam
pendukung. Ya, memang ada ayatnya, tetapi salah paham kita selama ini ya, wasakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Kami tundukkan kepada kalian alam ini, apa yang ada di langit dan apa di bumi. Bukan berarti SIM untuk mengeksploitasi alam semesta melampaui daya dukungnya. Kenapa? Karena ayat yang lain juga mengatakan bahwa wala tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nada yang sama juga itu kita temukan dalam Bible, kitab Mazmur, kitab Kejadian, dan apalagi Hindu, ya kan. Agama Hindu itu sangat akrab dengan lingkungan alam. Sama juga dengan Buddha ya. Karena itu semua agama di Indonesia ini menganggap lingkungan hidup ini, lingkungan alam ini adalah partner untuk menjalani kehidupan bersama. Tidak boleh satu sama lain itu saling mengeksploitasi. Nah, ini yang kita kembangkan. Kenapa Kementerian Agama? Kenapa bukan lingkungan hidup? Kami melihat ya bahwa tanpa ada bahasa agama, tidak mungkin kita akan bisa melakukan sesuatu yang paling basic terhadap lingkungan ini. Ya, penyelamatan lingkungan hidup itu tidak bisa hanya menggunakan bahasa politik, bahasa birokrasi atau bahasa hukum, tapi perlu bahasa agama. Religious language itu sangat penting untuk menciptakan suatu kesadaran batin bahwa lingkungan hidup ini, lingkungan alam ini adalah partner. Nah, karena ekoteologi ini nanti berbasis pada hubungan erat antara sesama umat manusia dan hubungan erat antara manusia dengan alam dan hubungan manusia, alam, dan Tuhan, maka otomatis di dalamnya itu antar sesama umat beragama pun juga pasti kita akan rukun. Jangankan manusia kan, tumbuh-tumbuhan pun juga kita akrab. Jangankan tumbuh-tumbuhan, benda mati pun seperti sungai, kita nggak boleh menjadikannya sebagai tong sampah umum, tidak boleh menjadikannya sebagai WC umum. Rawa-rawa memang ada hadisnya itu kan. La yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Wala yubalu fil ma'in jari, jangan membuang kotoran pada air yang mengalir. Itu kan teologinya seperti itu. Apalagi hadis Nabi, seandainya dunia ini pasti besok kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Ini apa message-nya? Itu luar biasa itu. Paru-paru dunia itu dianjurkan untuk diperkaya. Nah, saya ingin kembali lagi ya, bahwa Kementerian Agama itu memperkenalkan ekoteologi ini sekaligus untuk mengakomodir ya. Mungkin kita tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya kontroversi, misalnya deradikalisasi, ya berarti selama ini ada agama yang radikal, maka perlu deradikalisasi. Kita juga tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang moderasi, berarti ada agama yang selama ini tidak moderat. Ya, kita juga tidak perlu berbicara tentang kerukunan. Apakah selama ini kita nggak rukun? Nah, saya ingin mengingatkan bahwa yang kita akan kembangkan di Kementerian Agama ini adalah kerukunan holistik, rukun antar sesama manusia, rukun manusia dengan alam, rukun manusia, alam, dan Allah.